Assalamualaikum Sobat Channel, terima kasih karena sudah mengklik video ini. Saya Ati Nabil kembali akan bercerita, dan yang akan diceritakan kali ini adalah kisah Utsman bin Affan Khulafaur Rasyidin, sang pemilik dua cahaya. Sebelumnya, Ati Nabil mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum bagi yang menjalankannya. Sobat Channel, Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Julukan Utsman bin Affan adalah pemilik dua cahaya atau Zun Nurain. Utsman bin Affan menjadi Khulafaur Rasyidin pada tahun 644 sampai 656 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Utsman menjadi khalifah selama hampir 12 tahun, paling lama dibanding masa Khulafaur Rasyidin lainnya. Utsman lahir dari keluarga saudagar yang kaya raya. Harta berlimpah tak membuatnya kufur, justru semakin dermawan. Rasulullah menilai sosok Utsman sebagai seorang yang jujur dan rendah hati. Saat Nabi Muhammad SAW mulai menyiarkan nilai-nilai Islam, Utsman termasuk orang pertama yang mempercayainya. Utsman bin Affan tergolong dalam kelompok As-Sabiqunal Awalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Sejak saat itu, Utsman selalu setia pada Rasulullah. Dia menjadi salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Sang Rasul juga kemudian menikahkan Utsman dengan putri keduanya, Ruqayyah binti Muhammad. Sobat Channel, di masa-masa kenabian, Utsman selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Saat perang Tabuk, Utsman menyumbangkan 1000 dirham atau setara dengan sepertiga kebutuhan perang, 950 ekor unta, dan 10 ekor kuda. Saat hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muslimin kesulitan mendapatkan air bersih. Hanya ada satu sumur milik orang Yahudi yang airnya dijual dengan harga yang sangat mahal. Utsman pun ingin membeli sumur itu agar bisa memberikan airnya untuk keperluan kaum muslimin. Namun, Sobat Channel, orang Yahudi itu menolak menjualnya. Utsman pun memutar otak. Dikutip dari kisah-kisah inspiratif sahabat Nabi karya Muhammad Nasrullah, Utsman menawar kepemilikan sumur itu hingga orang Yahudi mau berbagi dengannya. Jadi, sehari sumur itu milik Utsman, keesokan harinya menjadi milik orang Yahudi, dan begitu seterusnya. Saat sumur itu menjadi milik Utsman, kaum muslimin mengambil air itu secara cuma-cuma, dan keesokan harinya tak ada yang mengambil air pada orang Yahudi itu. Alhasil, karena merasa rugi, dia kemudian menjual semua sumurnya kepada Utsman. Masya Allah, pintar ya taktiknya beliau itu. Setelah itu, Utsman mewakafkan sumur itu untuk kepentingan umat Islam di Madinah. Di tahun kedua Hijriah, Ruqayyah meninggal dunia di hari perang Badar. Utsman pun sangat-sangat sedih dengan kepergian istri yang dicintainya. Pada tahun keempat Hijriah, Rasulullah kemudian menikahkan Utsman dengan anak perempuannya yang lain, yakni Ummu Kulsum binti Muhammad. Ummu Kulsum adalah putri ketiga Nabi Muhammad SAW atau adik Ruqayyah. Setelah menikah dengan Ummu Kulsum, Umar mendapat julukan Zunnurain atau pemilik dua cahaya. Julukan ini diberikan karena Utsman menikah dengan dua putri Nabi Muhammad SAW. Dan karena itu, setelah Rasulullah meninggal, Utsman meneruskan perjuangan menyebarkan Islam bersama sahabat Nabi yang lain. Utsman menjadi pemimpin kaum muslimin sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Khattab. Sobat Channel, di masa kekuasaannya, pemerintahan Islam memperluas wilayahnya ke Fars atau sekarang menjadi Iran pada tahun 650 Masehi, dan beberapa wilayah Khorasan atau sekarang Afghanistan pada tahun 650 Masehi.
Sementara itu, penaklukan Armenia telah dimulai pada tahun 640-an Masehi dan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan pula ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan lalu disalin hingga membukukannya supaya lebih mudah dibaca dan dipelajari hingga seperti saat sekarang ini. Sobat channel, sebelum Utsman bin Affan menjadi khalifah, Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua meninggal dunia. Setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, kemudian diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya atau yang ketiga. Ada 6 orang kandidat khalifah saat itu yang diusulkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah mengundurkan diri hingga hanya Utsman dan Ali yang tertinggal. Suara kemudian cenderung atau banyak yang memilih Utsman bin Affan yang menjadi khalifah ketiga. Maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun waktu itu menjadi khalifah yang ketiga dan yang tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon khalifah. Peristiwa itu terjadi pada bulan Muharram 23 Hijriah. Utsman menjadi khalifah di saat pemerintahan Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Sobat channel, Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya yang menggunakan kekayaannya untuk mendukung Islam. Namun sebelum menjadi khalifah, ia belum pernah menunjukkan kualitas kepemimpinan atau benar-benar memimpin pasukan. Tetapi meskipun demikian, ia dipilih oleh para pemilih sebagai satu-satunya calon kontrak yang kuat untuk Ali bin Abi Thalib saat itu. Karena ia sendiri dapat sampai batas tertentu bisa menyaingi hubungan kekerabatan dekat antara Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun demikian, sobat channel, sepeninggalnya Utsman bin Affan, akhirnya Ali bin Abi Thalib kemudian menjadi khalifah yang keempat. Nah, demikianlah sobat channel kisah mengenai Utsman bin Affan, sang pemilik Dzunurain atau dua cahaya. Sekian, jangan lupa subscribe. Bagi yang belum subscribe, like, komen, share bila menurut sobat channel konten ini bermanfaat. Sekali lagi, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.